Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama saya Maimanah, biasa dipanggil Mae. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ada di Bekasi dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan saat ini sedang menjalani kuliah semester 4. Salam kenal ya semuanya. Jadi ini merupakan podcast pertama saya. Dan di podcast pertama ini sebenarnya saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya yang dimana ini merupakan tugas UAS di mata kuliah kajian media sosial. Dalam tugas ini beliau meminta saya dan teman-teman lainnya untuk membuat podcast atau video yang membahas salah satu topik yang berkaitan dengan fenomena media sosial, remaja, dan bahaya penggunaannya. Topik ini berangkat dari kecemasan orang tua dan media akan dampak negatif penggunaan media sosial di kalangan remaja. Nah, permasalahan tersebut telah didalami oleh Danah Boyd dalam bukunya dia yang berjudul It's Complicated. Di dalam buku tersebut terdapat sekitar 8 tema yang bisa dipilih, dan saya sendiri memilih tema Are Sexual Predators Lurking Everywhere. Dan kenapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya tema ini sangat relevan dengan keadaan saat ini, di mana media sosial telah menjadi hal yang sangat umum dimiliki oleh setiap orang, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Berbagai kemudahan bisa diperoleh dari media sosial. Namun, tidak dapat dipungkiri juga hal negatif dari penggunaan media sosial juga masih sering ditemukan, terutama terkait predator seksual. Dan selain itu juga mengutip dari Twitter @SafeNetVoice, Komnas Perempuan mencatat terjadi peningkatan pelaporan kasus KBGO atau cybercrime pada kalangan perempuan, yaitu sebanyak 300% dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 281 kasus. Serta begitu banyaknya pengguna media sosial terutama di Twitter yang speak up mengenai masalah ini membuat saya semakin kuat untuk memilih tema ini untuk saya bahas di podcast ini. Dan di podcast ini saya juga gak sendiri, saya ditemani oleh seorang teman saya yang dia juga memiliki cerita tentang tema ini atau memiliki sudut pandang tentang tema ini. Nah, langsung aja kenalin diri dulu, Kak. Hai, saya Cornelia. Saya adalah temannya Mae. Senang banget nih aku diundang di sini sebagai partisipan dalam tugas kuliahnya Mae. Terima kasih loh. Terima kasih Kak Kormel. Oke, jadi aku ulang ya Kak, di podcast ini kita akan ngebahas mengenai kejahatan seksual yang terjadi di media sosial dan umumnya terjadi pada anak remaja yang dalam hal ini membangun berbagai keresahan pada orang tua ketika anaknya menggunakan media sosial dan akhirnya berujung pada tindakan orang tua yang membatasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Nah, aku mau tahu dulu nih komentar Kak Kormel mengenai tema ini. Atau mungkin Kak Kormel sendiri memiliki pengalaman terkait pelecehan seksual ini di media sosial. Nah, untuk pada kasus ini mungkin peran orang tua untuk membatasi anak dalam menggunakan media sosial tuh mungkin wajar saja ya. Ini juga banyak juga terjadi juga pada kayak di keluarga aku juga. Jadi aku juga punya ponakan itu memang dibatasin untuk dalam penggunaan media sosial karena memang mereka difokuskan untuk belajar, untuk mengasah kemampuan mereka dan mengembangkan diri mereka juga. Jadi kalau mereka tuh kalau menggunakan gadget atau media sosial itu paling ketika mereka saat libur sekolah atau weekend gitu, termasuk saat pandemi juga kayak gini mereka juga sama diperlakukannya seperti saat sekolah menggunakan gadget pada weekend saja gitu. Tapi untuk pengalaman kayak pelecehan di media sosial, itu kakak pernah ngerasain nggak?
pernah ada pengalaman terhadap hal tersebut nggak? Kalau untuk pengalaman pribadi sendiri sih aku nggak pernah ya ngalamin yang namanya eh, kejahatan seksual dalam media sosial ini. Paling mungkin aku sering sih baca atau lihat kayak di postingan, contohnya kayak di Twitter lah atau Instagram gitu. Jadi emang untuk kejahatan seksual ini sekarang lagi marak-maraknya ya kak? Banget banget, banyak banget tuh. Mau di dunia nyata, mau di dunia media sosial juga itu banyak kak? Banyak banget. Jadi kayak ibarat kan orang tuh memposting hal yang senonoh dalam sosial media tuh, itu kayaknya zaman sekarang udah bebas aja ya. Apalagi kalau kayak di Twitter tuh, kalau Twitter kan mungkin sensornya nggak ada ya, Ya, jadi orang betul, bebas betul. lah posting apa yang dia mau. Tapi kan kalau kita sebagai warga yang baik lah ya, Baik dan benar. harus bijak lah dalam menggunakan media Media sosial, sosial, ya. gitu. Oke kak. Jadi juga pembahasan kali ini berkiblat pada bukunya Danah Boyd nih kak. Di dalam buku tersebut, ia mewawancarai beberapa anak remaja yang ada di Texas, Amerika Serikat. Dan untuk tema ini diawali dengan cerita dari dua anak remaja berusia 13 tahun bernama Fred dan Aaron. Mereka adalah seorang gamers dan ibu dari dua anak ini sempat ditanya mengenai jejaring sosial anaknya, dan ternyata ibu dari anak ini menyatakan bahwa anaknya ini tidak menggunakan jejaring sosial. Ia melarang anaknya menggunakan jejaring sosial karena ia merasa jejaring sosial adalah suatu yang tidak aman untuk anaknya. Banyak sekali hal yang bisa saja terjadi di jejaring sosial yang menurutnya hal tersebut bisa saja menimpa pada anaknya. Nah, cerita Fred dan Aaron ini hanyalah satu dari beberapa kasus yang ada yang akhirnya membangun kecemasan berlebih pada orang tua terhadap anaknya, Kak. Nah, selain itu juga kenyataan di masa lampau terkait ruang publik seperti mall dan taman yang sering dianggap tidak aman juga membuat kecemasan orang tua tidak terkendali. Hingga akhirnya pun membuat para orang tua membatasi anak-anak mereka untuk berada di ruang publik, sehingga akses para anak muda untuk belajar atau bersosialisasi di lingkungan publik sangat terbatas. Nah, berangkat dari kecemasan orang tua yang semakin tidak terkendali, akhirnya di Amerika Serikat pada tahun 1980-an dan 1990-an sempat dibuat suatu kebijakan berupa undang-undang untuk menangani hal tersebut. Salah satunya adalah undang-undang jam malam untuk anak muda. Jadi pada intinya undang-undang ini tuh membatasi anak-anak muda untuk keluar malam. Hingga akhirnya pada tahun 1997 dilakukan survei dan hasilnya menyatakan bahwa 88% percaya bahwa jam malam kaum muda mengurangi kejahatan. Namun, hal ini ternyata bertolak belakang dengan pendapat peneliti. Menurut peneliti, efek dari undang-undang ini tidak ada korelasi antara jam malam dengan kejahatan kaum anak muda. Nah, jadi aku mau nanya nih ke kakak, menurut kakak sendiri nih, jam malam itu berpengaruh nggak sih kak? Kalau untuk dari segi anak remaja sendiri sih itu berpengaruh ya, karena memang jam malam itu jamnya istirahat untuk di rumah, untuk stay safe sama keluarga, quality time sama keluarga, bukannya jamnya anak remaja untuk di luar. Mungkin kalau memang ada kegiatan yang penting, urgent, kayak misalkan kerja kelompok atau misalkan ada acara dari sekolah, mungkin itu sah-sah saja sih gitu. Tapi kalau misalkan sesuai yang penelitian tadi, bisa dibilang betul juga, karena memang kejahatan sosial itu nggak mesti di malam hari. Kadang pada zaman sekarang malah di siang bolong ya, pun itu tetap ada namanya kejahatan seksual. Betul. Nggak hanya di media sosial, dalam kehidupan nyata pun ada seperti itu. Ya, nggak hanya juga pada remaja sih sebenarnya. Nah, terus di dalam buku ini juga dimuat cerita dari seorang bernama Sabrina yang juga merupakan remaja asal Texas nih kak.
Dalam buku ini, Sabrina menyatakan bahwa keselamatan adalah topik utama di keluarganya. Padahal kedua orang tuanya ini aktif di dunia militer, namun ia tetap saja masih merasa tidak aman ketika berada di luar rumah dan ketika menggunakan media sosial. Nah, terus juga dalam buku ini dimuat cerita dari seorang bernama Sabrina yang juga merupakan remaja asal Texas nih Kak. Dalam buku ini, Sabrina menyatakan bahwa keselamatan adalah topik utama di keluarganya. Padahal kedua orang tuanya ini aktif di dunia militer. Namun, si Sabrina ini tetap aja masih ngerasa nggak aman ketika dia berada di luar rumah dan ketika menggunakan media sosial. Menurut si Sabrina, media sosial memiliki resiko yang tinggi terhadap kejahatan seksual dan bahaya lainnya. Sabrina ini sebenarnya memiliki MySpace, tapi berbeda nih Kak dengan anak muda pada umumnya. Si Sabrina ini tidak terlalu aktif di MySpace. Ia memiliki batasan-batasan tersendiri dalam menggunakan jejaring sosialnya. Berarti dia bisa mengontrol dirinya ya? Iya kalau betul. kayak gitu ya? Tapi ada latar belakang juga kenapa dia mengontrol dirinya. Iya. Kenapa tuh dia? Jadi latar belakangnya itu dipengaruhi oleh media berita. Menurut si Sabrina ini dia tuh terlalu banyak berita-berita yang dia baca, yang dia dengar di media sosial terkait kejahatan seksual di dalam ya gitu dia. di dalam jejaring sosial, terutama MySpace. Udah banyak orang-orang yang ibaratnya punya kasus lah di MySpace itu sendiri gitu. Nah, dia berangkat dari hal tersebut, makanya dia membatasi diri dia dalam jejaring sosialnya dia. Ada bagusnya juga sih, jadi sebagai acuan, jadi kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi kita berkomunikasi dengan orang asing yang belum kita pernah ketemu gitu. Berarti kalau menurut kakak nih, kakak juga kan sering tuh baca tentang media-media berita terkait kejahatan seksual. Sekarang banyak Kak, banyak banget, apalagi kakak juga tadi pernah di awal udah bilang di Twitter banyak gitu. Berarti kakak juga membaca kan banyak-banyak thread terkait kejahatan seksual ini, terutama di media sosial. Nah, setelah kakak membaca tentang itu semua, apakah itu semua tuh mempengaruhi kehidupan kakak gitu? Apa gara-gara kakak baca itu jadi parno nih? Kalau untuk parno, apalagi kita sebagai wanita sih wajar lah ya, dalam menggunakan sosial media itu suatu hal yang wajar. Kalau kita takut nih gue kalau misalkan ada yang DM, termasuk aku kayak dalam sosial media ada yang ngechat atau apa, pasti selalu membatasi lah bagi orang-orang yang kenal. Kita juga nggak boleh terlalu welcome sama orang gitu. Pasti parno ada lah, ketakutan tersendiri ada, cuman kita sebisa mungkin membatasi diri kita dalam bersosial media. Meskipun kita juga kadang pengen lah aktif dalam bersosial media, tapi balik lagi ke dalam diri kita, gimana kita cara menggunakan media sosial itu untuk hal yang positif aja. Jadi kalau misalkan memang ada hal yang negatif datang ke kita, ya kita sebagai pelajaran aja, nggak usah dijadiin suatu keparnoan kayak aduh gue nggak mau deh main sosmed nih gara-gara ini nih, ada yang ngirimin ini nih sesuatu nih, gambar yang aneh-aneh nih. Kita nggak gitu juga gitu. Berarti kalau orang asing nih di media sosial kan banyak banget tuh, apalagi kan Kak Korma cantik nih. Semua wanita cantik. Oh iya, betul. Kalau ganteng laki-laki ya berarti. Apa sih orang asing di media sosial kan banyak pasti Kak, kayak nggak kenal tiba-tiba follow, nggak kenal tiba-tiba DM gitu, pasti ada kan. Nah, Kak Kormel tuh menanggapi orang-orang asing ini di media sosial kayak gimana? Itu yang tadi aku bilang, kalau misalkan ada nih orang yang dengan tiba-tiba follow back atau misalkan kenalan dong, itu biasanya aku sih nggak tanggepin ya. Kecuali kalau misalkan ada kayak beberapa media tapi mengatasnamakan kayak organisasi atau apa untuk mau mempromosikan atau misalkan mau ngajak join atau suatu hal yang positif, ya kita awalnya kita cari tahu dulu apakah kebenarannya ini benar atau tidak dengan akun tersebut. Tapi kalau memang kebanyakan sih jarang sih, kalau misalkan dengan kita baru kenal langsung berbaik-baik welcome gitu, kita sih jarang sih. Kebanyakan orang to the point, kenalan dong, pengen banget nih dibales gitu. Kalau kayak gitu sih aku nggak tanggepin sih.
Berarti tetap ada ini ya kak, apa pembatasan terhadap orang Pasti, asing. pasti. Nah, eh, berangkat dari kisah ini juga banyak orang-orang yang bilang kalau kan di sosial media juga udah ada dong pengaturan privacy, ngapain kita harus takut menggunakan sosial media. Nah, menurut Kak Kormel kayak gimana nih? Apakah pengaturan privasi di sosial media itu membantu kakak dalam mengamankan diri kakak gitu? Belum tentu juga sih sebenarnya. Kadang kita memprivacy pun orang Masih yang ada ya? terdekat kita, yang kenal kita pun kadang ada lah kayak ingin memberi suatu hal yang lu mau tau nggak, ini gue punya ini nih, hal yang menuju Negatif. ke hal yang negatif itu ada. Nggak meski orang luar atau misalnya orang lain, orang Ya, terdekat pun betul, kita betul. ada, asal kita ya baik lagi tadi kita kalau misalkan ingin berbagi dalam namanya kan media sosial pasti kalau misalkan memang di privacy itu baik lagi ke personal masing-masing gitu, kayak gitu sih paling. Berarti tergantung ya kak, mau kita privasiin, mau kita kayak gimana tergantung orangnya lagi ya, balik lagi ke orangnya. Iya betul. Kadang kan kita juga dalam bersosial media kadang ingin lah pakai privasi, tapi kalau misalkan sosial media itu digunakan dengan hal yang lain, misalkan kayak mempromosikan sesuatu, kan sosial media nggak hanya cuman posting foto atau buat kenalan, kan sosial media juga bisa digunakan dengan hal yang positif. Contohnya kita kayak gini nih bikin tugas kuliah, Ya betul share jadi kebaikan buat ya. edukasi, share positive vibes lah kalau kata orang Sunda mah ya. Oh ya Allah, iya betul. Berarti apa namanya, privacy di pengaturan media sosial itu juga belum tentu bisa mengamankan diri kita ya belum kak. tentu. Nah, eh selanjutnya juga di dalam buku ini nih kak, dia juga menceritakan tentang seseorang anak remaja juga yang bernama Kiki, berusia 13 tahun. Dia menggunakan MySpace nih, beda cerita dengan si Sabrina. Kalau si Kiki ini dia menggunakan MySpace. Nah, dalam menggunakan MySpace ini dia berkenalan dengan seorang anak laki-laki bernama Dani. Dia yang kenalan duluan tuh. Nggak tahu sih siapa yang kenalan duluan, yang penting pada intinya mereka berdua kenalan di situs jaring sosial ini gitu. Sampai akhirnya mereka itu jadian, pacaran lah gitu. Luar biasa. Iya, jadi berawal dari media sosial, terus akhirnya mereka jadian, terus lama-lama udah main ke rumah, si Dani itu udah main ke rumahnya si Kiki. Nah, ternyata terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan oleh betul. remaja yang belum halal gitu. Iya, betul. Akhirnya mereka melakukan hubungan seksual gitu di rumahnya si Kiki pada saat Kiki ini sendiri, orang tuanya nggak ada gitu. Terus abis dia berhubungan seksual gitu, lama kelamaan si Kiki ini merasa nggak nyaman di dalam hubungan ini kak. Akhirnya si Kiki ini juga cerita ke orang tuanya, dan orang tuanya juga mengusulkan untuk ya udah putus aja gitu. Nah, karena itu case-nya di luar negeri ya. Iya, bukan di Indonesia. Emang kalau di Indonesia gimana? Pasti disuruh nikah. Iya. Ngapain lo anak gue lo gitu. Menurut aku ya itu hal yang luar biasa sih. Itu sama aja nggak bisa nahan. Mungkin namanya juga godaan syaiton, jadi tidak bisa menahan diri karena memang ada kesempatan juga, ada waktu juga, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Memang sih tidak bisa 24 jam orang tua mengawasi anak, apalagi mungkin ada kesibukan atau entah ada pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan di rumah, atau misalkan memang ada kesibukan lain. Itu tergantung dari diri dia sendiri juga sih. Kalau memang dia bisa mengontrol apa yang boleh, kenalan di media sosial, terus ketemu dari teman online jadi teman offline, dari teman online gitu jadi teman offline, boleh aja, asal yang penting kita bisa nahan diri deh gitu, ada kontrol dirinya. Iya, itu betul. Berarti berangkat dari kisahnya si Kiki dan kebanyakan kasus, peran orang tua juga itu sangat dibutuhkan ya kak. Sangat penting banget.
Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa perbedaan umur juga berpengaruh, Kak. Jadi di sana tuh masih banyak yang beranggapan bahwa usia yang berbeda itu tuh memunculkan sesuatu yang mencurigakan dan menghasilkan sesuatu yang berbahaya gitu. Jadi ibaratkan anak-anak yang berusia masih remaja gitu, terus dia berhubungan dengan seorang yang umurnya jauh Di lebih atas. tinggi dari dia gitu, di sana tuh beranggapan bahwa itu merupakan sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, menurut kakak sendiri, pandangan kakak tuh kayak gimana untuk saat ini? Mungkin aku punya sedikit contoh ya. Belum lama ini aku punya teman aku nge-share juga kayak, jadi ada anak masih di bangku SMA. Ini kisah nyata ya, bukan aku ngarang. Dia berkenalan dengan orang yang usianya di atas, jauh di atas dia, kayak umuran ibaratkan beda lah 10 tahunan. Memang sih dari tingkat umur sih sebenarnya sih nggak begitu ngaruh kalau misalkan tapi kalau misalkan anak remaja itu dengan apalagi masih di bangku sekolah kan pikirannya belum dewasa ya. Jadi mudah untuk dikelabuhi, entah Ya. diiming-imingi nanti om atau misalkan kakak bayarin sekolah, nanti beliin alat sekolah, atau misalkan kebutuhan sekolah kamu aku beliin deh, tapi kamu mau ya ikut. Itu terjadi, benar-benar terjadi sampai sekarang pun anak tersebut belum ketemu karena dibawa orang Itu dewasa itu. itu seriusan kisah nyata tuh, Kak? Iya betul, itu terjadi kepada temannya teman aku sih. Aduh, gila, sumpah. Itu berarti menurut kakak sendiri kesimpulannya pengaruh ya, perbedaan umur itu berpengaruh? Ngaruh sih, banyak sih soalnya yang kayak gitu, kayak Banyak. soalnya kalau memang dalam usia remaja itu karena pikirannya juga belum Mateng. macem-macem, mikir ke iya. arah yang aneh-aneh ya, apalagi diiming-imingin dengan yang hal positif, nanti Jadi dia percaya aja percaya ya, Kak? aja lah, pastilah. Karena masih polos ya. Betul banget. Nah, terus juga nih, Kak, kecemasan orang tua terhadap anak-anaknya, mau di dunia nyata, mau di dunia online gitu. Kecemasan orang tua terhadap lingkungan anaknya bener-bener protek banget kan, Kak. Nah, terus menurut kakak nih, apa sikap orang tua yang kayak gini tuh, apa ya, efeknya tuh kayak gimana sih ke anak-anak gitu? Ibaratnya ya pasti psikologis anaknya terganggu dong Pasti untuk hal banget ini gitu. apalagi itu berkemungkinan untuk membuat anak berbohong dalam Nah, melakukan. betul. Bisa jadi anak itu kayak, mah aku mau ada tugas sekolah, Nih. padahal dia main atau Ya. entah kasarnya pacaran. Bisa aja sih terjadi kayak gitu. Cuman larangan-larangan dari orang tua itu sebenarnya sih Perlu. penting dan perlu banget. Apalagi aku ya yang ngalamin, aku punya adik perempuan, aku adalah anak pertama, aku pun harus juga memantau adik aku juga, karena kita kan namanya sayang ya, peduli gitu, haruslah. Tapi jujur aja sih kalau misalkan terlalu secara berlebihan terhadap anak itu nggak baik juga Ya, jadi betul. bolehlah sesekali mengizinkan anak untuk bersosialisasi, tapi tetap dalam pemantauan orang tua juga, nggak lepas kayak gitu. Nah, iya, bener banget sih, Kak. Peran orang tua itu emang penting banget gitu. Ibaratnya ya, walaupun anaknya dibiarkan, mau anaknya dibatasi, pokoknya hal-hal tersebut tuh harus punya porsi yang cukup gitu. Kalau misalnya membatasi harus nggak boleh berlebihan juga gitu. Dia juga, anak-anak juga kan perlu ruangnya tersendiri lah ibaratnya gitu. Dia juga punya waktu untuk dia berkembang baik di sosial media ataupun di dunia nyata gitu. Itu kan juga merupakan hak setiap anak juga kan. Terus juga kalau misalnya memberi akses anaknya untuk menggunakan media sosial atau bersosialisasi di ruang publik juga, itu perlu
perlu pemantauan juga sih sebenarnya. Aku juga setuju sama Kak Kormel. Terus juga dalam hal ini nggak cuma peran orang tua atau kisah-kisah dari korban pelecehan seksual korban pelecehan seksual atau media sosial itu sendiri. Uh, dalam hal ini juga ternyata banyak orang-orang yang menyalahkan teknologi akibat maraknya kejahatan seksual ini di media sosial. Nah, menurut Kak Kormel sendiri nih, mendengar pernyataan tersebut, teknologi disalahin gitu dalam hal ini. Menurut Kak Kormel kayak gimana? Teknologi disalahin, tapi kita tidak bisa dipungkiri kalau kita pun butuh yang namanya media sosial dalam kehidupan. Sesuai yang tadi di awal, balik lagi kepada penggunanya itu. Jika kalau misalkan bisa mengontrol diri dalam menggunakan media sosial, ya orang itu pasti nggak bakalah kejerumus ke dalam hal yang negatif gitu. Terus dalam ruang lingkup pergaulan dia juga di sosial media perlu sih, kalau kita memang, kalau menurut kayak bahasa istilahnya ya, kalau kamu temenan sama tukang parfum pasti kebawaan parfum kayak gitu kan. Betul. Berlaku juga untuk dalam menggunakan media sosial ya, kita temennya sama siapa. Kadang kan lo apalagi media sosial bisa dilihat dengan semua orang, kita nge-share yang negatif ya orang juga lihat yang itu. Tapi kalau misalkan orang yang share yang positif hal-hal yang baik, pasti orang juga lihat ini nih sebagai contoh lah yang akan imbas atau efeknya sama diri kita juga pasti baik juga kayak gitu. Berarti kita juga nggak bisa nyalain bisa sih menyalahkan teknologi kan, nggak Kak. bisa. Ibaratnya ya kita hidup di dunia yang teknologi terus berkembang, ya mau nggak mau, suka nggak suka, hidup kita akan terus beriringan dengan perkembangan teknologi yang kita sendiri pun diharuskan untuk mengikuti arus tersebut. Lagi pula perkembangan teknologi, salah satunya media sosial, sebenarnya juga memiliki banyak sekali hal positif yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Terus nih, setelah banyak sekali pembahasan yang kita bahas dari tadi mengenai media sosial dan bahaya penggunaannya, menurut Kak Kormel sendiri tema ini masih relevan gak sih untuk dibahas? Masih relevan banget, ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Masih butuh lah hal yang seperti ini, apalagi zaman sekarang ya banyak banget orang yang, jangankan kita udah dewasa kayak gini ya, kayak masih umur SD belia pun masih banyak lah yang pakai sosial media. Itu perlu banget untuk mengedukasi para orang tua atau misalkan sebagai kakak, sebagai teman yang baik lah, mengedukasi dari materi ini. Ibaratnya kasih lah informasi ke temen juga, sharing, itu bagus banget sih untuk diterapin di zaman sekarang ini. Berarti untuk tema ini pun masih relevan untuk kedepannya, untuk dikaji lebih dalam lagi ya Kak. Iya betul, betul. Ya karena aku juga merasakan keresahan yang sama gitu di balik, makanya aku ngambil tema ini karena aku sendiri kayak ngelihat di Twitter banyak banget orang-orang yang bikin tweet kalau mereka menjadi korban kejahatan seksual di media sosial gitu. Ibaratnya mereka disodorkan gambar-gambar yang tidak senonoh gitu. Itu kan merupakan kejahatan seksual, dan kejahatan seksual itu sendiri menurut aku nggak terjadi untuk perempuan doang, laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual itu sendiri. Nah, melihat dari banyaknya kasus kejahatan seksual di media sosial ini, ternyata banyak juga sih Kak yang masih beranggapan media sosial ini tuh kayak kejahatan di media sosial ini tuh nggak terlalu penting gitu. Terus kalau misalnya banyak yang nganggap sepele ya. Iya, banyak yang nganggap sepele, apaan sih cuma dikirimin gambar kayak gitu tinggal diblokir, kan ada akses blokir gitu, kayak gitu. Banyak yang masih pernyataan-pernyataan yang masih membela pelaku lah intinya gitu. Selain itu juga kayak hukum-hukum terkait kejahatan seksual baik di dunia nyata maupun di media sosial juga masih sangat rendah sih Kak. Bisa terbilang miris sih sebenarnya kalau menurut aku. Apalagi
masih banyak juga nih Kak yang menyalahkan pakaian korban, terlalu seksi lah, terlalu terbuka lah, dan lain sebagainya. Menurut Kakak sendiri terkait hal ini kayak gimana? Karena saya sebagai perempuan, karena berpakaian sopan pun itu terjadi pada teman saya sendiri ya. Berpakaian sopan pun masih ada juga, ada banyak yang berbuat yang tidak mengenakan lah di sosial media, entah secara langsung pun ada lah. Jadi bukan pakaiannya sih yang disalahkan, cuman tindakan perilaku orang Pelakunya tersebut lah, lah. pelakunya itu seperti apa. Mungkin dari latar belakang orang tersebut seperti apa, ataukah dia memang ada suatu kelainan, atau ya sekarang banyak yang seperti itu, kayak dia punya penyakit Iya betul, apalah ya, aku nggak, pedofil kayak itu ya. iya mungkin seperti itu, banyak sih, nggak mengacu sama pakaiannya aja sih, soalnya banyak kok yang tertutup juga kayak gitu. Masih menjadi korban ya. Mm. Iya iya. Terus sebelum aku buat kesimpulan, aku mau tahu dulu nih harapan kakak terkait masalah ini untuk para orang tua yang membatasi anaknya dalam menggunakan media sosial, atau untuk para remaja itu sendiri yang menggunakan media sosial, dan juga untuk kejahatan seksual yang pada kenyataannya memang masih mengintai di media sosial. Bagaimana nih harapan Kak Kormel untuk kedepannya? Harapannya semoga banyak orang tua juga yang lebih aware terhadap kasus seperti ini. Ini tuh kayaknya yang sepele, tapi ini tuh memang imbasnya sebenarnya luar biasa banget. Apalagi media sosial yang diakses dengan mudahnya dengan anak tanpa sepengetahuan orang tua ya. Terus harapannya semoga lebih banyak lagi wadah untuk orang tua untuk sharing juga bersama anaknya, dan anaknya juga lebih dekat dengan orang tua untuk sharing, dan ada lagi tempat untuk anak mengembangkan kemampuan atau potensi dia sendiri agar tidak terlalu banyak menggunakan media sosial dengan hal yang kurang positif seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa sekali Kak Kormel harapannya. Aku pun sependapat sama Kak Kormel, dan mungkin gak cuma aku aja, harapan yang barusan Kak Kormel bilang juga aku yakin mewakili harapan orang-orang di luar sana terkait hal ini. Nah, dari banyaknya hal yang tadi telah kita bahas bersama nih, langsung aja ya aku ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah, menurut saya pribadi, saya sependapat dengan apa yang ada di buku Danah Boyd ini, bahwa kecemasan orang tua terkait kejahatan seksual di media sosial tidak bisa selalu dijadikan alasan para orang tua untuk terus membatasi ruang lingkup anak-anak mereka dalam menggunakan media sosial. Karena sebenarnya di dalam media sosial itu masih banyak sesuatu yang bermanfaat, yang jika dimanfaatkan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tentunya semua hal ini pun tidak terlepas dari peran orang tua. Pemantauan orang tua terhadap anaknya terkait penggunaan media sosial juga masih diperlukan, hanya saja dalam porsi yang tidak berlebihan. Maka dari itu, edukasi bagi para orang tua terkait hal ini pun masih sangat dibutuhkan gitu. Dan mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu aja kali ya Kak. Semoga kedepannya kita bisa bikin podcast dan membahas hal-hal yang bermanfaat untuk di-share. Siap. Semoga ada, kita bertambah edukasi lagi, wawasan yang baru, Ya, untuk amin. bisa sharing sama teman-teman. Mungkin ada yang mau ngasih masukan Yap. atau apa, bisa nanti buat jadi bahan. Oke, betul-betul. Terima kasih juga udah datangin aku di sini. Ya, terima kasih banyak nih Kak Kormel. Terima kasih banyak. Aku juga jadi ngobrol-ngobrol. Buat kalian juga yang udah mendengarkan, terima kasih banyak. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kedepannya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dan kejahatan-kejahatan baik di media sosial maupun di dunia nyata bisa segera ditangani dengan baik oleh kita bersama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.